Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Hadirin hadirat calon penghuni surga Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Juga berterima kasih kepada Kiai Haji Ustaz Tamrin, mudah-mudahan kalian akan menggunakan kita semua, insyaallah. Kita diajak selalu berada di kebun surga. Wirid sekarang ini seperti senjata. Kita tidak punya senjata, nggak punya granat, nggak punya bom, nggak punya brand, nggak punya tank. Kita punya lebih dari segalanya. Apa itu? Wirid yang kita baca. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, di zaman saat atau di zaman sekarang ini, saat ini kita harus mempunyai wiridan yang lazim terus dibaca. Salah seorang ulama besar, mungkin agak keras ya ungkapannya. Beliau mengatakan, man la lahu wirdun fahuwa girdun, seolah ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mempunyai wirid, itu dia seolah-olah seperti hewan monyet, ya. Sampai seperti itu ungkapannya. Itu bukan berarti menghina kita, tidak. Menunjukkan betapa pentingnya membaca wiridan tersebut. Karena dengan adanya wiridan itu, kita disambung dengan rahmatnya Allah, kita disambung dengan Rasulullah, kita disambung dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika kita disambung dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah. Dan ketika dicintai, cinta itu kan Masya Allah. Sudah tidak melihat lagi siapa orangnya. Kalau sudah cinta, semuanya indah, ya. Kalau sudah cinta, semuanya indah. Apalagi cinta itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin, kita baca gosidah sedikit-sedikit. Habib bukan tukang gosidah, tapi mudah-mudahan kapake gitunya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Yeah.
Wahai orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, ini artinya inna nusina berjauh, kami orang yang bersalah datang kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, kami bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Engkau menjadi saksi ya Allah bahwa kami bertawassul dengan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Inna nusina berjauh. Dengan apa kita datang, saudara? Lidzambi yastaghfirullah. Kita bawa dosa banyak, bawa kesalahan banyak. Mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gosida ini bertawassul kepada Nabi, bertawassul kepada orang soleh. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Cita-cita dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ustaz Tamrin juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di dalam hidup kita ini saudara-saudara, jangan merasa menang sendiri, ulah merasa menang sorangan. Kita dalam hidup ini punya dua jalan, fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Ada golongan-golongan ahli surga,
ada golongan-golongan ahli neraka. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita pemikiran. Allah berikan kepada kita pandangan yang luas, sehingga kita mau datang ke tempat-tempat semacam ini yang tujuannya mudah-mudahan Allah jadikan kita dari golongan ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, masyhur ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun syidadun ghalidun syidadun la ya'sunullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, antum beriman insyaallah mudah-mudahan. Jaga diri kalian dan anak keluarga kalian, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kalian daripada neraka Allah, daripada dosa, daripada kesalahan. Kita harus usaha untuk menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari kesalahan, supaya selamat dari api neraka. Ada apa di neraka itu? Bahan bakarnya manusia. Bahan bakarnya manusia. Bayangkan, jangan dibayangkan dengan akal kita, nggak sampai, tapi bayangkan dengan keimanan. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sana ada malaikat yang keras, dahsyat, nggak kenal kompromi. Tidak pernah apa yang dikatakan oleh Allah A dia laksanakan A, apa yang dilarang oleh Allah B tidak akan dia laksanakan. Rasulullah ma'amar, itu malaikat. Kita akan ke sana semua. Apakah kita ke jalan neraka? Apa ke jalan surga? Allah berikan akal kita sekarang. Allah akan memberikan kepada akal kita, gunakan akalnya. Kalau di depan Anda racun, jangan diminum. Kalau di depan Anda ada penyakit, hindari penyakit itu. Kalau di sana ada keindahan, hawa bagus, bibit bagus, air bersih, kita jalan ke sana lebih baik, saudara-saudara, daripada ke tempat yang lain. Mungkin diiming-iming dengan keindahan, diiming-iming dengan uang, diiming-iming dengan jabatan, diiming-iming dengan kebohongan yang naudzubillah. Kalau kita tidak kembali ke jalan Allah, kita bisa jadi ahli neraka. Naudzubillah. Amin. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada api neraka walau hanya dengan bersedekah sebelah kurma saja. Ini mubalaghah, nggak ada artinya sebelah kurma. Artinya perbuatan-perbuatan baik ini apabila diterima oleh Allah, kita akan diselamatkan daripada api neraka. Mari berbuat baik, sudah. Jangan menganggap kecil perbuatan baik. Ngaji seminggu sekali, jangan dianggap kecil, besar. Besar ini, saudara. Sebab di sini Anda tidak memikirkan mall, tidak memikirkan berlian, tidak memikirkan emas. Yang Anda pikirkan di sini, saya selamat tidaknya di dalam hidup ini. Amin. Husnul khatimah, husnul khatimah. Itu yang akan kita pikirkan di majlis-majlis yang semacam ini. Makanya ini raudhatun min riyadil jannah. Ini kebun-kebunan surga, saudara. Amin. Pemikiran kita baik semua di sini. Amin. Dan Allah tergantung sangkaan kita. Mari bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mari kita lihat satu contoh supaya lihat beda kita dengan mereka nih, orang-orang soleh. Ada satu habib ulama besar, wali besar, namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dia sudah meninggal. Di satu hari beliau waktu kecil, masih kecil, baru dak laletik, umur mungkin 5-6 tahun begitu, main-main. Lalu anak-anak kadang-kadang itu main-mainnya pakai api, main-mainnya pakai api, seperti membuat tumbuh gitu. Anak-anak yang lain-lain dia nangis. Waktu dia menangis itu ada salah satu habaib datang melihat. Ya walad, lisyaki,
Ashabaka yal'abun. Kenapa kamu nangis? Ini teman-teman kamu semua bahagia main-main, ikut dengan mereka. Dia bilang, saya takut masuk neraka. Umurnya 5-6 tahun, dia bilang, saya takut neraka. Kamu takut masuk neraka? Saya lihat itu api, kalau mau dibakar yang kecil dulu, saudara-saudara, bukan yang besar. Saya takut saya mati, saya kecil, nanti saya dulu yang jadi api neraka, saudara-saudara. Bayangkan pemikirannya seperti itu. Masih kecil. Dia bilang, saya takut sebab api itu kalau mau hidup, yang dihidupkannya pakai yang kecil dulu, bukan yang besar. Mungkin saya yang kecil itu yang masuk neraka. Kita perlu begitu belum? Kurang dari segitu encan, saudara, belum. Ya. Kalau mau makanya dongeng teh, boleh anggap, boleh dongeng seperti dongeng apa namanya si kabayan, jangan. Ini cerita-cerita ulama, ini ilmu. Mau semangat kau orang, mau contoh. Di Quran banyak cerita-cerita. Ya, banyak cerita-cerita. Satu. Yang kedua, lihat bagaimana orang tua yang soleh mendidik anaknya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Bagi sudah meninggal. Alhamdulillah saya ketemu. Abdul Qadir masih tahun 70-an meninggal, tahun 80-an. Beliau waktu masih umur 2-3 tahun. Abahnya ulama besar. Kalau abahnya itu bangun malam, dibangun jadi Abdul Qadir. Abdul Qadir bangun. Nggak disuruh makan, nggak disuruh minum, nggak dikasih susu, bukan. Kamu ucapkan Allah, Allah, Allah. Begitu. Jadi dibangunkan tuh anaknya suruh ngomong Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Umur 2-3 tahun. Tapi Anda tahu, takdir, bekas daripada pendidikan tauhid ini, anak ini menjadi ulama besar dan wali besar. Sudah putus ya. Seperti itu. Ini kan dalam perjalanan apa? Perjalanan untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Punya Allah neraka. Surga punya Allah. Allah kuasa yang di neraka ke surga, yang di surga ke neraka. Tapi Allah kasih jalan dan kasih pemikiran. Lain sadar naik. Allah mah Ghafurur Rahim lah. Bisa aja yang sholat jadi masuk neraka. Bisa benar. Yang nggak sholat kamu deh. Iya dong. Kalau yang sholat masuk neraka, nah ente nggak sholat. Yang nggak puasa, yang zalim, mana yang lebih pantas masuk neraka? Orang yang baik apa yang zalim? Yang zalim. Ya, ayo pakai pikiran kita. Pikiran ini jadi benar, lamun sok darah tangga dia ya. Kan model dia, pikiran orang jadi benar. Pan digoda wae ku setan teh. Waduh, keluar dia obat dia setan. Terus ngadal gua cerita di luar dia. Tuh ada masuk. Nah, juri kelaparan, juri gengsi, tuh ada yang dia. Ya, kada orang kudu bawa senjata wiridan, senjata ngaji. Jadi otak kurang, pikiran kurang, perang. Hiburan teh lain ka puncak unggul, lain ka palabuhan Ratu Unggul lain. Iya hiburan orang di dia teh. Hiburan akhirat teh, lain hiburan dunia. Ya. Nah, baik. Nabi bersabda. Sekarang kita tahu bahwa di sana ada surga, ada neraka, sanjana kuburan, geus teu ngomongkeun deh, sieun. Ya. Orang-orang dulu mah begitu tuh, kuburan di belakang rumah, sebelah rumah. Cek orang sekarang bodoh mereka. Buang-buang tanah percuma. Cek orang sekarang. Apa sih tujuannya mereka kuburin jenazah itu di sebelah rumah? Supaya apa? Ingat pae, ingat maut. Begitu bukan oh maut ya. Saya bakal begitu, baru jadi benar. Begitu tujuannya, saudara-saudara, bukan bodoh, pintar, kurang, anu bodoh. Kurang mah dunia hukum dipikirkan kurang. Kumaha menang jabatan, kumaha menang keuntungan, kumaha menang tender, kurang tak? Dia orang ini dulu tidak. Dibiarkan kuburan itu di depan rumahnya. Supaya apa? Begitu lihat, tek. Allah, kuburan bakal gini saya. Kalau mau berdosa kan mikir bakal maut sorangan. Gusti, kalau kita meninggal dikubur sendiri, kok ada usum hujan mah? Allahu Akbar, sorangan usum hujan.
bilatung kalajengking orai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada tapi ya. Aya doa anu menyelamatkan urang tina azab kubur. Aya doa anu bakal menyelamatkan urang di kubur. Aya doa kayak urang dipake aya nu ngadatangan urang teh. Begitu dibangunkeun ditanya ngajawab beres aya nu ngabaturan. Saha eta? Amal soleh. Eta bakal ngabaturan urang ieu amal-amal ieu diuk di dia. Aya diciptakeun ku Allah. Makhluk Allah ge aya. Begitu orang dihudangkan di kuburan beres pertanyaan segala macam, ada gua orang teh nanya kajian, andeun teh saha? Saha anjeun teh kamu siapa? Dia bilang saya kesenangan yang kau masukkan kepada si fulan. Saya kebahagiaan yang kau masukkan kepada si fulan. Nah, orang-orang yang senang sering menyenangkan orang lain dengan apa saja caranya, tapi bukan yang maksiat, diciptakan oleh Allah namanya malaikatus surur. Malaikat kebahagiaan yang akan menemani dia ketika dia sendiri di dalam kubur. Makanya ulah bosok ngehesikeun batu, gampang ke, senang ke. Lamun teu bisa ngomong nu benar, ulah nyeri hate. Orang-orang yang sering menyenangkan kepada orang lain ini amal besar orang enggak tahu. Enggak pakai modal lagi, pakai hate. Senang, orang senang. Lain nempot jelma senang, boga mobil anyar, boga imah anyar, aing teu boga berangkat ka dukun. Pak dukun, sebelah saya gini. Buru modal aja la ilaha illallah. Jangan begitu. Lihat ini muslim mukmin begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditambah lagi kamu. Jawab saya beri jawab. Intinya ka Allah, bukan Allah orang kalian. Ya. Allah. Ya, baik. Kullukum ra'in. Kita semua pemimpin. Ibu bapak pemimpin di rumah tangga. Presiden pemimpin untuk negaranya. Ulah ngomong presiden dah orang jauh deui. Jauh deui ngomong presiden mah. Di imah we, ibu bapak pemimpin di rumah tangganya. Termasuk di dalamnya supir dan pembantu ya, Bu. Termasuk di dalamnya supir dan pembantu kade. Tanggung jawab kurang tak? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Nah, ketika kita berpikir, oh kami ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Ingat nggak ada ayat di surat Abasa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu kapan tuh kiamat? Bakal datang dia. Orang sekarang apa kiamat? Mati udah beres saja. Boleh saja orang ngomong begitu. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan akal kita. Saya tidak lihat ya, Bu. Saya tidak lihat. Dengar dari orang yang soleh. Kejadiannya di Bogor, di kota kita yang tercinta nih, ya, di Bogor. Ada 2 orang meninggal. Yang satu nggak mesen tempat, keluarganya sudah mesen tempat. Allah online apa enggak nggak tahu. Ini buat saya kuburan yang ini. Nanti jenazah datang dimasukkan di kuburan yang ini. Satu lagi ada kosong juga. Tiba-tiba yang datang bukan yang pesan tempat, orang lain. Yang datang orang lain. Masuk. Dikuburkan. Subhanallah, yang terjadi kesalahan kalau melihatkan kekuasaannya, terjadi kesalahan, dikuburkan di tempat. Ini orang kaya, orang hebat yang meninggalkan pesan tempat nih. Ya, hebat orang kaya bisa pesan tempat, kuburan bisa pesan tempat, ya. Segala macam hotel bisa pesan tempat, rumah pesan tempat, pasar pesan tempat, surga bisa pesan tempat. Bisa. Orang nggak bisa pesan tempat. Kalau neraka minta udah pesan siasaan 17 kadinya. Ya. Maaf ya ngomong bahasa empang ya punten ya. Minta maaf. Enggak pula jangan kunjung ate, geus kebiasaan ya saya. Ya. Soalnya ngomong sudah halus nggak bisa goreng kata bona gitu ya. Udah. Terus tadilah datang di
Lihat, loh, ini kan tempat saya. Kenapa Anda masukkan? Pak, hasil minta nggak bisa, gali. Udah lama kita. Di sini kubur, di kanan kubur, di kanan, di kiri, di Bogor, di Cirebon, ya kubur kayaknya wae sarua. Dialungkeun ka laut jangan dikubur, teh. Panin Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa bainahuma. Lu Allah kabeh. Tapi mungkin karena dia merasa hebat. Pak gali, digali gitu. Waktu dimasukkan semuanya kan biasa jasad manusia. Begitu dibuka, suku di sebelah dia getih di mana-mana, hancur orang. Kaget dia. Dia tutup lagi, gak apa-apa. Saya bukan apa. Sianan. Barang lembok itu sianan, tutup lagi. Pindahin. Ketika saya dengar ditanya-tanya nih kenapa nih orang sampai begini, jawabannya Tara salah. Udah hari kena salatnya bu, adik-adik yang masih remaja, yang masih syahwat, yang masih masya Allah, hati-hati kepada sholat. Kita sudah banyak dosa yang lain. Modal kita cuma sholat yang iman ke Allah. Tapi jangan naon. Kemudian dalam program itu boga ada naon kan? Haji tidak bisa, zakat tidak bisa, sedekah tidak bisa, tidak sholat tidak bisa. Senyum. Ya senyum pun tak salah ya. Aku memang dari kaki lagi senyum orang ya. Nggak bisa. Ya betul, senyum juga harus dilihat kepada siapa kita senyum. Benar nih senyum ibadah. Ada hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhiha fi wajhi akhiha fi wajhi akhika laka sadaqah. Sebagian hadis itu. Senyummu terhadap saudaramu ya adalah sedekah. Tapi kalau salah senyum, salah senyumnya sah. Laki sama laki senyum. Lain mau orang senyum, kurang ajar saudara-saudara, nggak bisa. Kalau secara agama, namun secara Indonesia kan orang memang ramah tamah orangnya ya, nah, gitu. Tapi kalau secara agama nggak bisa sembarangan senyum. Gitu. Ya senyumnya bisa dilihat, senyum Islami dengan senyum bukan Islami lain. Pan orang tersenyum ayat artinya. Ada senyum lillahi ta'ala, ada senyum yang minta duit, ya kan? Iya. Ayat senyum yang dikasihani, ayat senyum yang mendapat perhatian, ya nggak? Ya beda-beda kan? Kalau menang perhatian dikasih-kasih dan senyum lagi. Iya. Apa yang menang perhatian? Menang aja gitu, mau menang aja, saja yang lillahi ta'ala, ya kan? Kita ketemu guru senyum, ketemu orang tua senyum, suami dan istri senyum, nah, itu ajib, ya, gitu. Kembali kepada yang senang kita baca, tuh. Jadi geus nyasupkeun hancur. Akhirnya dia biar pindah-pindah. Suamna tara salah. Nauzubillah min. Itulah saudara nanti hari kiamat. Teman dengan temannya enggak tahu, video akur di akhirat belum tentu. Firman min akhi, saudaranya kek, sahabatnya, enggak kenal. Geus bingung we urang ieu ka mana ya? Sampai-sampai orang itu nanti yaumul kiamat, Bu. Ada yang ngomong, ya Allah, kecelakaan nggak apa-apa, jangan di sini saya. Dari saking sieuna itu tempat, dari saking menakutkannya, menegangkannya, menyeramkannya, mau ke yaumul kiamat, orang ada yang pengen buru-buru. Terserah dah, bukan neraka, surga. Padahal luar biasa. Orang sekarang ada yang berani, oh saya di neraka, ketemu si fulan, ketemu si aduh. Encan kana neraka anjeun lamun dibere nyeri huntu teu wau ka kabogoh oge. Bener tah? Coba kan nyeri huntu kenceng. Kabogoh datang teu ingat ieu huntu nyeri. Kemudian heran. Kudu pikiran ulah jauh-jauh teh pikiran di waraninya. Oh saya mau di neraka ketemu fulan. Enggak ada itu semua. Ya bermarhum akhi. Balik. Ibu bapak ummi wa abi, ibu bapak teh diakeun deui. Nggak bisa dia udah mikirin dirinya sendiri aja. Istrinya, anaknya tidak diarahkan. Semua masyhur. Semua mereka lihat bagaimana ini, saya selamat apa celaka, saya selamat apa celaka. Siapa membela di situ? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kanjeng Nabi, cinta kanjeng Nabi, cinta sahabat kanjeng Nabi, cinta dipakai cinta ku Nabi.
tong mikirin salah bagian eta mah tong mikirin sakit ibu bapak tong urang kudu boga dina soalna cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, cinta ke sahabat Rasulullah, cinta ke keluarga Rasulullah, cinta ke anak istri Rasulullah, cinta Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus orang ke. Jadi Nabi wawuheun. Ada jelema nu boga cinta mekos boga penang. Ya, sebetulnya penang itu untuk pengenalan ada sebagian hewan. Ya, tapi tidak juga, angkat juga bisa disebut penang. Orang-orang yang cinta sama Nabi, ayah penang nah bu, cek orang Batak ayah penang, ya pak, penang tahu ya? Tahu. Tanda di kongkolangan misalnya begitu. Jadi Nabi entah hesan yang anak, sini kamu, ya, ayah caici orang Gunung Batu, caici, pakai penang caici sini, nggak pakai Gunung Batu, nggak pakai Mekah, nggak pakai Madinah. Guys, boga penang mah diajak ke kanjeng Nabi. Hayang boga penang teh. Ya, cinta ka kanjeng Nabi, orang boga penang. Cinta ka kanjeng Nabi. Cinta ka majelis majuke. Jadi boga penang kurang. Jadi kembali kepada yang sedang kita baca. Bahwa kita ini kan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Ada tuh. Berarti kan ada hukum. Ada hukum. Lain hukum percayaan lain. Ya, di dunia mah hukumnya udah benar, rolobana. Di situ mah adil luar biasa hukum Allah. Ya, baik hadirin, hukum ini kan tergantung amal, kan? Loba dosana, loba amal dosana, loba deui hukumna. Loba amal salehna, aya deui ganjaranna. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi, wa man asaa fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa berbuat baik, ganjarannya untuk Anda, bukan untuk yang lain. Ente sholat yang anjeun, puasa yang anjeun, zakat yang anjeun, sedekah yang anjeun. Kata boleh jangan batur kan? Orang sedekah jangan batur, jangan orang kata teh. Jangan orang. Lillahi ta'ala sholat, jangan orang sebetulnya. Allah emang Allah butuh sholat? Butuh Allah sholat. Butuh dipuji-puji. Butuh dihebat-hebatin musuh Allah paling hebat. Baliknya ke orang. Itu min rahmatillah itu. Orang bisa amal soleh itu karena rahmat Allah. Orang mau amal katempoan ajak Allah pada ajak orang. Tapi ulama menekankan supaya niat yang baik, jadi benar cara anak. Yang kurang. Ya, man amila sholihan falinafsihi, wa man asaa, lamun berbuat tidak baik, tunggu saja. Kamu tanggung jawab. Man asaa fa'alaiha. Kamu terima nanti. Kamu terima siksaannya, kamu terima apa namanya hukumannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah nggak pernah mendzalimi, nggak aniaya sama adil Gusti Allah. Kanyahoan kabeh kan, kanyahoan mata ketahuan, kuping ketahuan, tangan ketahuan, kaki ketahuan. Lamun mikir kalinya jelema jadi wali kabeh. Lamun mikir kena eta tah, engke omal jamak kabeh ngaromong, moal dosa urang. Tapi robana kan poho. Geus amal, poho. Kunaon aja poho be. Tidak senjata warna poho, 4 huruf poho. Kunaon teu salat poho. Kunaon zina poho. Kunaon culangung ka suami poho. Kenapa suami juga cula sama istri poho? Kabeh ngomongnya poho wae. Teu kahaja wae ngomongna. Padahal dia salah. Nu penting ulang ngomong poho, ulang istighfar ka Gusti Allah. Istighfar, minta ampun ka Allah. Ulah diulangi. Ya, ulah diulangi. Ya. Nah, sebab tadi, man amila sholihan falinafsihi, wa man asaa fa'alaiha. Lamun salah, tanggung jawab. Terima nanti siksaannya. Ya siksaan kadang-kadang langsung, kadang-kadang itu langsung. Ayah cerita. Ibu harus tentang ya, di zaman Bani Israel, ayah hiji jelma benar. Biasanya orang-orang dulu kalau ibadah, ya. Jadi kalau orang dulu itu ibadah, bukan tempat ibadah. Lamun kira di Mekah tema khalwah. Ada tempatnya, dia punya tempat. Kebetulan dia bikin di pinggir kali.
ahli ibadah ya, minus solihin. Duduk dia pagi-pagi. Sabelahna ada tukang cuci, nama bahasa Indonesia teh penatu. Ada penatu di sebelah rumahnya tuh penatu. Dia liatin aja, lagi ngapain? Dia penatu namanya, lagi apa? Nyuci. Kecuci. Enggak berapa lama datang satu orang berkuda. Turun, Pak. Turun, dia buka baju, mandi. Beres mandi, dia pakai bajunya lagi, naik kuda, lupa dia punya kantong. Kantongnya. Lupa dia jalan. Enggak berapa lama setelah ini orang jalan, datang deh. Saat datang tukang usep. Tukang usep jadi tukang kecrik. Saja. Nu datang tukang usep jadi tukang. Nah, nu mancing jadi yang suka menjalan tuh. Nah. Dia datang. Yang nyuci tetap dia liatin nih, si hambang liatin. Yang nyuci tetap nyuci. Dia ngecerik, ambil ikan. Rupana matana relatif. Soalnya duit itu ada baunya, saudara-saudara. Jadi begitu set, bau duit, set, matanya gitu. Tembok, tas, kantong duit ya. Tutup jala, tutup pancingan, serat, berangkat ke pinggir, ambil itu tas, jalan. Yang ini cuci, yang perlu liatin. Wah, nyuri ini orang. Pikiran hatinya nih. Terlihat datang dari rumah ingatan naik kuda. Duitnya ketinggalan. Yang tadi naik kuda pulang lagi. Dia ingat tasnya tadi ketinggalan. Balik lagi ke situ. Ini masih tetap cuci. Emang nilai talar cuci terus. Ya. Tanya. Pak, saya tadi mandi di sini dan saya ketinggalan bungkusan di sini. Kamu lihat nggak? Oh, saya nggak lihat, memang nggak lihat. Ini yang hamba dilihatin, memang nggak lihat. Ini orang nyuci terus khusus nyucinya. Langsung begitu bilang nggak lihat, dibuka pedangnya, dibunuh, mati. Kaget ini si hamba Allah. Hampir-hampir dia suudzon kepada Allah. Digoda setan deh. Tuh, nggak adil nih Allah. Orang nggak punya salah dia, kok ini yang dibunuh, yang nyolong tukang pancing, kok ini yang dibunuh? Yang salah itu pancing tadi yang ambil. Musuh, kok ini yang dibunuh, yang perlu cuci? Dia diam. Sampai malam. Malam dia tidur. Waktu dia tidur, ayo orang soleh ditegur ku Allah dina impian. Ayo orang soleh sok ditegur ku Allah dina impian. Ngan jelema ayeuna loba teh ngimpi bohong jadinya. Loba teh ngimpi. Dilaporkan. Oh, artian mimpi teh. Lamun teu bener mah, ayeuna contoh ya, ngomong mimpi aja. Ngimpi menang duit 20 miliar. Ngimpi. Dilaporkan. Itu bukan naon. Bukan naon. Mimpi. Bukan naon. Anak ngimpi bukan itu melihat naon. Jadi ulang ngandalkeun mimpi ulang. Sekalipun mimpi itu bagus, jangan sembarangan cerita kepada orang yang baik. Ulah ditakwilkan. Lamun ngimpi, wah yo ngimpi lag-lag dina pohon rambutan bakal menang duit. Lag-lag dina pohon rambutan rotong sia. Menang duit di mana? Ya. Jadi jangan ditakwilkan tuh. Apa sih artinya jangan? Nanti jadi. Jangan. Kalau mimpi Kanjeng Nabi, ya, mimpi orang-orang yang soleh, mimpi saya. Boleh ngomong sama Ustaz Tamrin, ya, jangan orang sembarangan ya, jangan sembarangan, mimpi yang baik-baik, jangan juga membuat mimpi palsu. Orang yang suka mimpi dosa besar, hati-hati, sebab mimpi itu sebagian dari kenabian. Kembali kepada yang cerita kita. Tapi ada hikmah ya, ulah sok bangga ku impian, ulah sok ngomong mimpi, ngomong antara mimpi mah dosa besar. Malam ditegur. Jangan, wahai hambaku, kamu jangan tertipu. Jangan suka ikut campur urusan ilmu Tuhanmu. Kamu tahu yang terjadi. Kamu lihat itu si tukang cuci nggak salah, dia yang dibunuh dia. Kamu berpikir aku tidak adil. Kamu tidak tahu, jangan ikut campur urusan ilmu aku. Kau tahu yang mengendarai kuda itu sebelum ini dia membunuh bapak si tukang pancing dan uangnya diambil. Itu uang yang diambil, uang bapaknya. Dia nggak tahu.
Jadi itu uang yang ketinggalan, itu uang bapaknya yang dibunuh oleh si naik kuda itu. Baik, dia bilang. Terus ini apa salahnya nih? Si tukang cuci, dia bilang tukang cuci itu buku catatan amalnya semua baik, tinggal ada satu kesalahan. Ketika dibunuh, semua kesalahannya hilang menjadi kebaikan penghuni surga. Sementara si yang menunggang kuda, catatan bukunya jelek semua, cuman ada satu kebaikan. Begitu dia bunuh, habis kebaikan, jadi penghuni neraka. Itulah ilmu Allah. Oh, ya. Nah, ini kan dia penuh dengan hikmah ini cerita. Ya, begitu saudara-saudara. Nah, Allah itu luar biasa ilmunya. Ya. Nah, hadirin sekalian. Oleh karena itu, marilah kita punya amal yang baik. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Berlomba-lomba orang. Berlomba-lomba balapan amal soleh supaya menang surga. Ieu jelema di surga numpang miskina, surgana leuwih gede ti bumi jeung langit. Kos bumi ya, jeung langit gede luar biasa. Arduha ya ini seperti bumi, seperti langit, luar biasa besarnya. Ya, buat siapa itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang amal-amalnya itu dia berlaku amal-amalnya karena Allah. Imtithalul awamir wa tinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah yang dia mampu, ya. Tapi yang dia mampu, kalau yang wajib nggak ditawar, ya. Yang sunnah-sunnah yang boleh bisa dia kerjakan atau tidak, tapi yang wajib mah enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kecuali dengan sesuai yang kekuatan kita. Gusti abdi mah yang salat 2 rakaat, 2 rakaat enggak bisa. Enggak bisa, bukan begitu maksudnya. Yang ini mau udah ditentukan enggak bisa. Zina haram, kebenaran dilanggar. Mencuri haram, jangan dilanggar. Lesbian haram, jangan dilanggar. Homoseks haram, jangan dilanggar. Itu mah udah ada hukumnya semua, jangan. Yang bisa kita naik turun itu perbuatan-perbuatan yang di luar yang fardhu ain. Bisa itu. Tapi yang wajib-wajib mah nggak bisa. Ya. Nah, ketika kita tertimpa bala bencana, karat ngomong la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ngomong gitu. Enggak apa-apa, Allah semuanya ini urusan. Ya. Ayo berlomba-lomba kebaikan hadirin sekalian, ya. La tu'akhir ila al-ghad ma yumkinuka an ta'maluhu al-yawm. Jangan diakhirkan sampai besok, yang bisa ini hari. Di tangan duit di 5.000 ya. Ya. Ini hari apa? Minggu. Saya hari Minggu ya, hari Ahad. So, ini hari Minggu deh, ya. Hari Minggu nih saya mau ngeluarin uang sedekah, buru-buru. Kira besok, kira sok, tar buru-buru kerjain. Kalau perlu tambah, jangan ditinggal sampai besok, sebab besok lain lagi can buku. Istri saya kemarin sebelum subuh ngobrol kayak dia dengan saya, ngobrol. Saya sholat 2 rakaat, asup dan mau. Saya 5 meter tuh jarak antara saya dengan dia. Masih dia bicara. Saya masuk, saya sholat. Dengan pertengah-tengah masuk sudah meninggal. Ayo berbuat, jangan pakai di akhir-akhir. Arek salat buru-buru salat, arek sedekah buru-buru sedekah, arek umroh buru-buru umroh, arek ngabangun pesantren buru-buru pesantren, arek nyumbang sekolahan nyumbang. Nyakolkan anak ke pasar, bismillah, udah jangan aja. Berlomba kita. Apalagi sekarang nih, waktu cepat benar. Waktu cepat benar, saudara-saudara. Ayo, cepat-cepat. Wasari udah maghfiratan min rabbikum. Berlomba-lomba untuk mendapatkan melakukan kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sudah sampai di sini nih. Wallahu alam ayat enggak. Ada sabda Nabi. Lu ya kata ya model kiamat. Kata Nabi kaifa bikum idza hasaqa fatayatukum wa tawa nisa'ukum qul ya Rasulullah inna dzalika laqad na'am wa ajal kaifa bikum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar qul ya Rasulullah inna dzalika laqad na'am wa ajal kaifa bikum idza umirtum bil munkar wa nuhitum 'anil ma'ruf
Ya Rasulullah, inna dzalika lakain. Qala na'am wa ashad. Kaifa bikum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaran? Na'udzu billahi min dzalik. Bagaimana kalian, kata Nabi, satu saat nanti kalau sudah pemuda-pemuda bejat, pemudi-pemudinya juga begitu, istri-istrinya begitu, ngelawan kasar laki, maksiat, tidak jujur, hianat, misal ya. Tapi ini Nabi yang ngomong nih, pasti ada tuh. Ada nggak? Ada begitu, ada nggak? Ada. Yang hianat, yang kurang ajar kepada suaminya, perempuan-perempuan yang berzina, demikian pula laki-laki, beberapa laki, pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya sudah rusak. Wallahu a'lam. Jadi itu aja. Sahabat heran, Gusti, ya Rasulullah, iya ayat itu ya teh terjadi yang sepertinya lebih dari itu. Lebih lagi sahabat. Apa kalian dengar? Bagaimana kalian kalau di saat itu kamu tidak memerintahkan kebaikan dan tidak mencegah kebaikan? Aina ya Allah. Kurang gitu aina. Loba beuna. Kita tidak memerintahkan ma'ruf dan melarang munkar. Allahumma ni'mah paling oke di luar bercicing. Benar? Sudah terjadi. Sahabat nanya, benar itu ya Rasulullah? Betul kata Rasul. Lebih dari itu. Bakal terjadi lebih dari itu. Kenapa? Bagaimana kalian? Kalau kalian dilarang amal soleh, nuhitum bil ma'ruf wa umirtum bil munkar, disuruh dilarang amal soleh, dititah munkar. Orang Islam pakai pakaian kafir, munkar kan? Enggak. Temenang sholat, munkar. Ma'rufna temenang, ma'ruf dilarang, sholat dilarang, dan sholat dibiarkan. Enggak kayak aja. Kamu pakai jilbab, kayak ibu-ibu ini, masya Allah ya. Kamu pakai kerudung, buka kerudung. Pakai pakaian yang merecet-merecet, kamu perlu telanjang. Enggak kayak aja. Sudah ada, sudah. Lebih dari itu bakal terjadi kata Nabi. Apa? Bagaimana kalian kalau sudah ya perbuatan baik dianggap jahat, perbuatan jahat dianggap baik, geus ayancan ayeuna? Oh, ngajawab. Ada kan? Bayangkan ini udah ada semua. Ini lebih dahsyat lagi kita mau amal kalau udah begini. Artinya banyak penghalang. Membencang nepi meureun kan kata kan pah hese-hesena. Ayo biasakan kita amal soleh, amal ma'ruf, biasakan berbuat baik. Mudah-mudahan orang selamat di dunia, selamat ya. Kejadian-kejadian semua ini ulah ngan sauritanya, oh iya bener, oh iya golin dia jelema. Oh iya jelema teu bener. Begitu kita ngomong iya jelema golin, iya jelema teu bener, langsung angkat ke kepala kita, ke otak kita. Oh, ini nggak benar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil contoh pada orang-orang yang punya pikiran. Iya benar, ulah di luar itu. Ya, ulah di luar. Ulah cerah ayat jelema di tempat saya ya. Yang disebut ke. Kalau orang yang benar itu dia mau lebih baik, bukan mau lebih jelek. Cari tanah imahna dicurang gitu tak. Jalana tanah. Hujan, licin tidak? Licin. Lecek orang Sunda kan? Non? Leur. Dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Disorot, kubrak, lagrak. Barudak lo badinya barudak. Oh, bapak aja, bapak lagrak. Barudak mah. Ya udah kamu bilang apa, saya lagrak tengah aja. Balik atuh kan bersihan. Gimana tuh? Lain kieu lagrak mah bodoh sia. Balik deui ka luhur lompat. Kubrak, potong leungeunna. Aturan tadi ngan baju hungkul nu kotor, dia bilang aya lagrak mah lain kitu. Dicontohkeun deui naik deui ka luhur lompat. Lompat karep kubrak mikeun ka potong misalnya. Ieu jelema bener bilang edan. Tuh. Urang ulah gitu. Iya geus nyaho dolim, ulah milu dolim. Nah, itu dia. Iya jelema teu bener, ulah milu teu bener. Hah? Bener kan ke orang paling tidak cicing ulang ayeuna. Dan nu kajadian ka batur bisa kajadian ka urang teu? Bisa ulang ayeuna. Ulah ayeuna.
doakeun kurang itu di sama mun bisa kamperkeun ulah kitu atuh eta teh bener eta teh salah aya itu kalau sekarang enggak ya anu salah jadi benar anu benar jadi salah anu pakai baju untuk pakai baju perempuan pakai celana doangan ini dianggap betul yang begini-begini yang ini oh ini kayak kuntilanak la ilaha illallah itu baru bener iya teroris la ilaha illallah anu salah jadi benar anu benar jadi salah racun dari ubar jadi racun dia tak ubarna ngaji ngaji cari ilmu ka ulang oh iya naon dia iya kopi iya naon dia air putih air kopi ku barasanya di rumah lah betul kan baru saya tahu kopi oh iya kopi cap liong dia kenyawan sampai haikal kan gitu kita dalam hidup tuh begitu dijadikan contoh tuh ulah 2 kali ditampilin sekali merek nu ieu salah gitu mah lamun ditampilin nu ieu kali cekal ulah ditampilin ya maksudnya kita berusaha untuk lebih baik dari kemarin ya berusaha lebih baik dari kemarin paling tidak sarua meureun ulah rugi beli goreng ya baik hadirin sedikit lagi ya tenang yang sedikitnya berapa dongeng dari ya ada satu orang soleh padahal kita takwa ke Allah supaya menang surga lihat nih orang-orang yang kepengen surga contohnya Hamid Al-Lafaf soleh nyari tekan dicari ke uang gede dina poe Jumaah waktu mungkin jam setengah 12 waktu setengah 12 15 menit dari sholat Jumat pemajikan minta nyokotkan tarigu di pabrik roti ya terus kalde himarnya apa kalde teh bahasa kita kalde nggak ada hilang kaldenya 2 kerjaan belum ngambil terigu belum nyari keledai terus ada satu lagi belum nyirang lagi belum nyirang kebon lalu digawean Jumat mah kira-kira Jumat dia pikir ya Allah ini dunia nih semua nih keledai dunia terigu dunia kebon dunia pulang dia tinggal semua kumangke arek salat teh ieu perintah Allah ieu mah perintah Allah salat Jumat beres Jumat balik ke mana? Balik ke mana? Heran. Naon heran? Kalde yang dijangan tidak ada di mana? Keledai yang dia cari tadi yang hilang udah ada di rumah. Siapa yang bawa? Orang saya nggak bawa kok. Hah? Masuk dia ke rumah. Lebih heran lagi, istrinya lagi ngegulung terigu. Loh, kan saya belum ambil terigunya. Lagi bikin roti. Kan saya belum ambil. Bikin heran lagi. Akhirnya keluar. Kebun sudah disiram orang, kebunnya sudah penuh dengan air. Bingung dia, apa nih? Wahai istriku, ini apa nih? Keledai sudah ada, saya belum cari. Terigu saya belum ambil. Kebun sudah tersiram. Apa gerangan yang terjadi wahai istriku yang tercinta? Dia jawab, Bang, waktu abang berangkat ke masjid, saya dengar ada suara ribut di depan. Ada yang gebruk-gebrukin pintu. Dibuka sama saya, ternyata keledai diantar oleh singa. Keledainya diantar oleh singa. Kita asup Pak Imam, singa jadi bager. Ya, singa na bager. Lantaran urusannya jeung Allah. Jadi kamu sieun ka singa lamun anda sieun ka Allah, sieun ka binatang. Man khawafa pasti tak. Lamun pasti itu, ya. Dulu ada Habib Ali di India, lamun datang sama lain dibawa kuda. Ngawarna non singa. Memang daerah singa di India udah singa. Waduh, ngabut galak. Itu taruh sama dia semua. Tamunya diantar sama singa, kadang-kadang naik singa. Sampai satu tempat, kosnya muntahnya. Diam, turun tuh tamu berangkat. Enggak menggerung, enggak marah. Ini juga gitu tadi. Yang antar kamu punya himar, kamu punya kedai singa. Allah Akbar. Itu. Terus terigu gimana ceritanya? Ya. Tetangga
mau ngambil terigu, dia sama di tempat itu salah ngambil. Begitu dia tahu punya Anda, disampaikan ke rumah. Allahu Akbar. Terus air, nah air juga begitu. Tetangga sebelah yang punya kolam, waktu nyiram ketiduran, budal kaina asuh. Banyak kan. Menang kira-kira, ya Allah. Sudah, tamu jika Allah, lain terus tangga lagi, oh aing keramat aing lain. Langsung ya Allah, wadaitu laka hajatan wahidan, aku laksanakan hajatmu satu. Apa perintahmu sholat Jumat aku kerjakan, itu aku tinggalkan. Engkau beri aku 3 hajat langsung. 3 hajatku engkau berikan. Manenangan sholat Jumat unggul, Allah meretilu. Keledai datang, tariguna datang, kebunnya sudah disiram. Allahu Akbar, berkah amal soleh. Berapa amal soleh mah disebut wa uzlifatul jannatul lil muttaqin. Di surga mana Bu? Enggak capek, enggak lapar, enggak haus, enggak ada cemburu, enggak ada cemburu. Dia orang sakit sih, kemana? Karena kalau manusia, di sana nggak ada itu cemburu kan? Cinta aja ada, mahabbah, tenang, ajib, kebon, imah gede, waduh segala macam. Di mana tuh? Di surga. Susah lain sekali. Nah susah. Salat, puasa, haji, zakat, ulah maksiat, insya Allah tetap orang di surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kalau di surga orang buka luar kan? Nanti dia bakal banyak tanya seperti itu. Ya, Allah hadina biman hadain, wa'afina biman afin, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana bima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma ya man wafaqa al-khairu anhu alaih, wa qina al-khairu anhu alaih. Ya Allah, sembuhkan guru kita semua, Ustaz Kiai Muhammad Sundablin ya, dengan kesembuhan yang sempurna, sifat dari wala alaman wala ilaha, bisa kembali mengajar kita, sehat lagi, kuat lagi, kawin lagi ya. Jangan bukan dia ya, jangan kabur ya. Mudah-mudahan kita semua banyak mengumpulkan. Amin. Rasulullah kita meninggal. Amin. Kumpulkan kita dengan Rasulullah. Kita dengan Rasulullah. Rasulullah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Luaskan rezeki kita, jagakan dari malam petaka ya. Dan perlu saya ingatkan orang-orang yang sering baca Ratibul Haddad, Wirdul Nawawi, Wirdul Ghazali, aurat-aurat insya Allah dijaga dari corona. Amin. Jauh dari corona insya Allah. Oh dari corona gimana ya? Corona jauh juga. Mercedes juga jauh enggak ya? Jangan jauhkan itu dari penyakit ini insya Allah. Baca diri terus. Insya Allah jauhkan dari penyakit. Ya, amin ya rabbal. Kurang lebih kalau ada yang kurang bagus kata-kata saya, ada yang kasar kata saya, demi Allah ini yang tidak menyusahkan antum atau mengingatum, minta aja minta dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Walhamdulillah. Sebelum saya akhiri, saya minta bacaan satu Fatihah untuk istri saya yang telah meninggal dunia. Dari Bapak Jatuh Abdul Syekh Abdul Aziz Abdul Warhamha Yudhiyah Jannah Manabiyin sedikit kepada Salihin ya Arhamar Rahimin walidina walidikum wa matina wa matikum bil khusus ma'abina Allah binuh wa man fi idhar hal kullu wa ila hadratil Nabi Al-Fatihah. Iya, Amin.